Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman rahimakumullah, ayat 30 dan 31 ini dari surah An-Naml, inilah yang sering disebut dengan doa Sulaiman, doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Memang betul ini adalah kisahnya Nabi Sulaiman ketika bersurat kepada Ratu Bilqis. Ayat 30 dan 31. Jadi dua ayat ini sering dipakai juga sebagai mahabbah atau pengasihan atau menanamkan cinta di hati seseorang. Itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Di antaranya adalah dengan doa yang ada di surah An-Naml ayat 30-31 ini dikenal dengan nama doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Kaifiahnya bagaimana? Cara mengamalkannya bagaimana? Nah teman-teman, yang pertama tentu sholat 2 rakaat, namanya sholat hajat. Nah yang sebelum sholat wudhu dulu yang sempurna. Wudhu sempurna itu adalah wudhu yang untuk sholat. Ada yang wudhu yang bukan untuk sholat, misalnya keseharian memang kita disunnahkan untuk selalu punya wudhu, jadi batal wudhu lagi, menghilangkan hadas kecil dari diri kita itu, sehingga kita menjadi orang yang suci dari hadas kecil. Terus berwudhu itu juga bagus untuk diri kita, untuk jiwa kita. Jadi setiap habis batal wudhu lagi, itu namanya menjaga wudhu, selalu suci. Nah khusus untuk sholat itu namanya wudhu untuk sholat, wudhu yang sempurna 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, itu disempurnakan. Setelah wudhu jangan lupa membaca doa ba'dal wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Orang yang berwudhu kemudian berdoa dengan menggunakan doa wudhu seperti tadi, maka akan mendapatkan fadilah, yaitu besok di hari kiamat dibukakan 8 pintu surga, teman-teman. 8 pintu surga, terserah dia mau masuk dari pintu yang mana yang dikehendakinya. Yang jelas 8 pintu surga sudah dibukakan bagi orang yang ketika berwudu menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa setelah wudu. Nah setelah wudhu tadi sholat 2 rakaat, sholat hajat ya. Sholat hajat itu sholat yang tidak terikat waktu, yaitu sholat karena ada kebutuhan kepada Allah, ingin sesuatu tapi waktunya tidak ditentukan, boleh siang, malam, sore, pagi, yang dimana di waktu-waktu yang boleh sholat. Kalau habis subuh ya jangan, habis asar jangan. Jadi ada waktu-waktu yang dilarang sholat, itu jangan dilakukan. Memang sebaiknya malam hari. Kalau dilakukan malam hari setelah tidur, namanya jadinya sholat tahajud. Niatnya tetap hajat, tetap sholat hajat, tapi dihitung oleh Allah sebagai sholat tahajud. Itu kalau dilakukan malam hari setelah tidur. Ya intinya sholat hajat, sholat mengaturkan kebutuhan kita kepada Allah. Sholat 2 rakaat ya, yang rakaat pertama sehabis Fatihah bacaannya bebas, tapi bisa juga menggunakan bacaan ayat kursi, yaitu ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Rakaat pertama Fatihah itu surat paling utama dalam Al-Quran, kemudian dilanjut dengan ayat kursi, yaitu ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Rakaat kedua Al-Fatihah lagi, setelah Al-Fatihah baca kulhu 3 kali ya, 3 kali. Kulhu itu, membaca kulhu sekali itu sama dengan membaca 10
1/3 Al-Quran. Kalau kita membaca 3 kali itu sama dengan nilainya khatam Al-Quran. Jadi sudah bagus ini sholat hajat, membaca Fatihah surat terbaik dalam Al-Quran, kemudian membaca ayat kursi ayat terbaik di dalam Al-Quran, kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Nah setelah sholat teman-teman baca ini ayat 31 surat An-Naml ini sebanyak 7 kali. Bacanya diusahakan sesuai tajwid, tartil ya, diresapi maknanya. Nanti kita akan urai maknanya di sini. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu ini gunah ya, didengungkan. Innahu nya panjang, bacaannya matsilah qasirah. Min Sulaimana, min di sini ada ikhfa ditahan juga. Min Sulaimana, min Sulaimana wa innahu, in ditahan lagi gunah ya, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu, lamnya ditasdid, al tekan tahan, alla ta'lu alayya, ya pendek, alayya, alayya ya-nya tasdid ditekan tahan, alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaiman, surat yang dikirimkan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis itu min Sulaimana, dari Sulaiman. Wa innahu isinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi tulisan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis itu isinya bismillahirrahmanirrahim. Langsung disodorkan nama Allah kepada Ratu Bilqis. Bergetar Ratu Bilqis karena ada bismillah. Nah, di sini kita menggunakan bismillah ini tabarukan sebagaimana Ratu Bilqis tunduk kepada Nabi Sulaiman berkat bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini juga menundukkan hati seseorang dengan menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya, janganlah kalian berlaku sombong terhadapku, wa'tuni muslimin, dan kalian datanglah kepadaku muslimin dalam keadaan pasrah. Kita gunakan ini untuk hal-hal yang positif ya, untuk kebaikan, menundukkan hati orang lain demi kebaikan. Misalkan ada orang yang keras, ada orang yang marah atau tidak mau cinta kepada kita, kita gunakan ayat ini, insya Allah barokah ayat ini akan diijabah oleh Allah doa kita. Dibaca 7 kali ya teman-teman, dibacanya 7 kali dengan bacaan yang baik, yang tartil, kemudian diresapi maknanya. Nah setelah itu berdoa, doanya bebas pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sesuai yang dipahami, bahwa ya Allah saya ingin menundukkan hati si A ini dengan berkat doa Sulaiman ini, engkau kabulkan ya Allah. Kemudian ditutup dengan sholawat. Doa yang tidak ada sholawatnya, yaitu akan tergantung antara langit dan bumi, belum bisa disetorkan kepada Allah. Jadi oleh karena itu setiap doa mesti membaca sholawat. Setelah itu tutup doa dengan bacaan Al-Fatihah, yaitu untuk memperkuat, mempercepat terkabulnya doa. Jadi Al-Fatihah itu istimewa. Setiap kita berdoa di mana-mana, kalau orang doa itu mesti pakai Al-Fatihah, yaitu untuk mempercepat terkabulnya doa. Al-Fatihah surat terbaik dalam Al-Quran. Nah, ini tidak kaleng-kaleng ya, Al-Fatihah ini luar biasa agungnya manfaatnya. Setiap huruf yang kita baca dari surah Al-Fatihah itu akan bisa membantu percepatan terkabulnya doa. Nah, karena ini cerita sedikit ya, cerita sebuah hadis, tapi ini nyata ya.
bahwa ketika turunnya Al-Fatihah itu yang mengirim surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad itu malaikat khusus yang belum pernah turun ke bumi. Kemudian juga lewat pintu khusus yang belum pernah dibuka sama sekali kecuali ketika digunakan sebagai jalan untuk turunnya Al-Fatihah ini. Jadi suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama malaikat Jibril, tiba-tiba langit dibuka. Nah, disitulah pintu itu dibuka untuk yang pertama kali itu. Nah, yang cerita malaikat Jibril. Kemudian malaikat yang membawa itu juga malaikat yang baru pertama kali turun memang secara khusus untuk mengirimkan Al-Fatihah. Nah, setelah malaikat turun baca Al-Fatihah, diberikanlah Al-Fatihah ini. Oh ya, ini barengannya dengan surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Jadi 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dan Al-Fatihah itu turunnya bareng, diberikan kepada Nabi Muhammad. Setelah diberikan kepada Nabi Muhammad, kemudian malaikat yang turun tadi berkata, ini Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini tidak dibaca sekalipun oleh seseorang kecuali setiap hurufnya bisa membantu percepatan terkabulnya doa. Itulah pesan malaikat pembawa surat Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tersebut kepada Nabi Muhammad ketika mengirim kedua kiriman tersebut kepada beliau. Nah, oleh karena itu kita amalkan setiap habis doa, setiap habis sholat doa, kemudian ditutup dengan Al-Fatihah. Itu niatnya seperti itu. Teman-teman silahkan ini dicoba ya, dicoba beberapa hari sampai dikabulkan oleh Allah. Insya Allah mujarab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.